Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patricia Alvareza, Stambuk E321202229. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal. Review jurnal yang berjudul Pola Kemitraan Agribisnis Tebu di Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Yang pertama, volume 3 atau 2, 119 sampai 130. Yang kedua, 12 halaman. Yang ketiga, tahun 2019. Yang keempat, penulis Ulil Asmi, Ratna Komaladewi, dan Idewa Gede Raka Jarsana. Yang kelima, Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pendahuluan. Subsektor perkebunan memiliki peranan dan potensi yang sangat penting dalam perekonomian nasional, karena sektor ini merupakan salah satu sumber mata pencarian rakyat Indonesia, mulai dari industri hulu hingga hilir. Nah, salah satu jenis komoditas tanaman perkebunan adalah tanaman tebu. Menurut Kementerian Pertanian tahun 2014, tebu atau Sesharum sp. adalah rumput tahunan yang banyak tumbuh di daerah tropis dan bebas salju. Tanaman ini membutuhkan suhu panas, paparan sinar matahari yang tinggi, cukup banyak air, serta lahan subur dengan pengairan yang baik. Tebu mempunyai peranan sangat penting sebagai bahan baku industri. Tebu merupakan bahan baku utama dalam industri gula di Indonesia. Gula merupakan komoditas penting karena menjadi sumber penghidupan petani tebu. Menurut Utami et al. 2016, sebagai komoditas hasil pertanian, gula telah ditetapkan sebagai salah satu komoditas khusus. Hal tersebut ditetapkan dalam forum perundingan WTO atau World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis pola kemitraan agribisnis tebu, menganalisis kontribusi kemitraan pabrik gula Gempol Krek dan petani tebu, menganalisis penerimaan dan keuntungan petani tebu, dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam bermitra. Metode penelitian. Lokasi penelitian yaitu dilaksanakan di PG Gempol Krek dan petani tebu di Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Februari 2019. Jenis data yaitu yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah petani tebu di Kecamatan Jetis yang bermitra dengan PG Gempol Krek. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif dan metode kuantitatif. Hasil penelitian. Yang pertama, karakteristik responden. Jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 30 orang, dan 2 orang informan kunci dari pihak PG Gempol Krek. Karakteristik responden terdiri atas umur, tingkat pendidikan, dan pengalaman bertani, bahwa responden paling banyak berada pada kisaran umur 15-64 tahun, sebanyak 22 orang atau 73%. Rata-rata umur responden petani tebu ialah 54,9 tahun. Berikut adalah tabel karakteristik responden di Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto tahun 2018. Yang kedua, mekanisme kemitraan. Yang pertama, pola kemitraan. Kemitraan agribisnis tebu di Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto melibatkan beberapa pihak, yaitu PG Gempol Krek sebagai pihak pertama, petani tebu sebagai pihak kedua, dan koperasi sebagai pihak ketiga, sehingga dapat disebut para pihak. Kemitraan agribisnis tebu dilakukan oleh PG Gempol Krek dan petani tebu. Yang kedua, pelaksanaan kemitraan.
Pelaksanaan kerjasama kemitraan antara PG Gempolkrep dengan pihak petani tebu dilakukan melalui beberapa tahapan. Kontrak kerjasama kemitraan pihak Gempolkrep dengan pihak petani tebu hanya berlaku untuk satu musim tanam, sehingga petani tebu yang melanjutkan kerjasama kemitraan dengan PG Gempolkrep harus melakukan pendaftaran kembali sebagai petani mitra kepada PG Gempolkrep. Yang ketiga, hak dan kewajiban para pihak dan kewajiban petani tebu. Hak petani tebu meliputi petani berhak mendapatkan bantuan sarana prasarana produksi serta pinjaman kredit modal dari PG Gempolkrep. Petani tebu berhak mendapatkan pembinaan mengenai teknis budidaya tebu sesuai dengan standar sehingga mencapai buku mutu MBS manis bersih segar, dan petani tebu berhak mendapatkan ketentuan bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Kewajiban petani tebu adalah petani tebu wajib menyarankan dan menggiling seluruh produksi tebu hanya kepada PG Gempolkrep dengan baku mutu MBS manis, bersih, dan segar, dan sesuai dengan ketentuan dan jadwal penyerahan tebu yang sudah ditentukan. Yang kedua, hak dan kewajiban PG Gempolkrep. Hak PG Gempolkrep meliputi PG Gempolkrep berhak memutuskan hubungan kerjasama dan tidak memberikan rekomendasi untuk masa tanam selanjutnya kepada petani tebu yang melakukan kecurangan. Kewajiban PG Gempolkrep meliputi PG Gempolkrep wajib memberikan bantuan benih atau bibit, sarana produksi, serta pinjaman kredit modal kepada petani tebu, petani tebu. PG Gempolkrep wajib memberikan pembinaan mengenai teknis budidaya tebu sesuai dengan standar sehingga mencapai buku mutu MBS. PG Gempolkrep wajib memberikan bagi hasil atas produksi tebu kepada petani sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dan PG Gempolkrep menjamin akan memproses tebu yang dikirim oleh petani tebu tanpa ada gangguan, dan apabila ada gangguan giling maka PG Gempolkrep wajib mengarahkan hasil produksi petani tebu ke pabrik gula lain dengan selisih biaya angkut ditanggung oleh PG Gempolkrep. Yang ketiga, hak dan kewajiban koperasi. Hak koperasi adalah meliputi koperasi berhak memotong hasil penjualan gula milik petani untuk pembayaran kewajiban petani kepada PG Gempolkrep. Kewajiban koperasi meliputi koperasi wajib menampung hasil penjualan gula milik petani dan memberikan kepada petani. Yang ketiga, penerimaan dan keuntungan petani tebu. Penerimaan petani tebu didapat dari total semua hasil produksi, semua kegiatan usaha tani tebu pada musim tanam tahun 2019. Sedangkan keuntungan usaha tani merupakan selisih antara penerimaan total dan total biaya yang dikeluarkan oleh petani. Yang keempat, kendala-kendala dalam kemitraan. Berdasarkan hasil wawancara bahwa kendala yang dihadapi PG Gempolkrep dalam melakukan kemitraannya itu kecurangan petani tebu, bahwa terdapat petani tebu yang tidak menyerahkan jumlah seluruh tebunya kepada PG Gempolkrep. Pencairan hasil lelang gula yang sering telat juga merupakan kendala yang dihadapi PG Gempolkrep. Kendala yang dihadapi petani tebu dalam melakukan kemitraan yaitu jadwal penyerahan tebu yang diberikan tidak disertai volume, nota bukti hasil produksi gula tidak diberikan secara rinci oleh PG Gempolkrep, pencairan hasil lelang gula yang sering telat. Kesimpulan, yang pertama,
Pola kemitraan yang diterapkan adalah pola kemitraan subkontrak antara PG Gempol Krep dan petani tebu. Yang kedua, kontribusi PG Gempol Krep dan petani tebu dalam melakukan kemitraan terdiri atas aspek ekonomi, aspek teknis, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Yang ketiga, petani tebu dalam melakukan usaha tebu memperoleh penerimaan sebesar 327.31898,70 juta dan keuntungan sebesar 188.397.351,20 juta per luas lahan garapan 5,3 hektar dengan rasio sebesar 2,36. Yang keempat, kendala yang dihadapi dalam kemitraan yaitu kecurangan petani tebu, pencairan hasil lelang gula yang sering terhambat, jadwal penyerahan tebu yang diberikan tidak sesuai volume, nota hasil produksi gula diberikan tidak terperinci. Kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan dari penelitiannya ini yaitu data yang digunakan cenderung lengkap dan jelas dan memiliki pembahasan yang rinci. Kekurangan yaitu bahasa yang sulit dimengerti. Ya, demikianlah hasil presentasi saya tentang review jurnal pola kemitraan agribisnis. Jika ada kesalahan tutur kata yang saya ucapkan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.